pukul 9:30 malam, tibalah Ade Setiawan membawa misi balas dendam. Ayo mas, mau mas? Iya, Kita ngopi-ngopi aja. Alangkah terkejutnya, ternyata Handi Purwanto berada di rumah. Ade Setiawan pun menunda rencananya. Silakan masuk mas. Silakan duduk, silakan duduk. makasih bos. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Ya, jujur ya mas, saya kira sampean lagi di luar. Soalnya tadi sampean bilang mau belanja beli pulsa toh. Iya, tadinya demikian. Cuman karena nggak ada keperluan mendadak jadi nggak jadi mas. Oh gitu. Ya soal masalah burung lovebird. Ya pemasarannya masih seperti itu aja mas. Handi dan Ade pun bernostalgia soal usaha ternak burung mereka. Sejak masa lovebird menjadi primadona hingga pada kehancuran harganya. Sementara mereka asik ngobrol berdua, sekonyong-konyong datanglah Citra Dewi menumpahkan murka. Adi, mana janji kamu? Katanya mau bayar hutang, malah gak ditepatin. Ini lihat suami saya kasihan, kamu sih enak. Dasar kamu maling. Ibarat menyiram minyak ke dalam api, emosi Ade Setiawan pun mendidih. Dulu mbak, biar saya jelasin gimana kondisi saya yang sebenarnya. Wah, kamu itu sama istri kamu maling. Mbak bilang saya maling. Mas, jangan kasar begitu mas. Saya lagi hamil. Dasar kamu maling ya. Maling, dasar maling. Cinta. Bentrok fisik pun tak terhindarkan, situasi pun kacau balau oleh sengitnya perkelahian. Maling kurang ajar. Ade, udah. Kabur kamu, kurang ajar. Mas Ade, sabar Mas Ade. Kamu itu sama istri kamu. Maling. Kamu punya mulut dijaga ya, jangan kurang ajar. Apa? Kamu itu emang maling kan? Kamu sama istri kamu sama. Udah cukup, udah. Kamu itu maling. Udah sayang. Udah yang begini, kamu ini. Biarin, Pak. Dia itu emang maling. Udah sabar tuh, sabar. Kita harus sabar. Biar dia bisa kembali uang kamu, Pak. Kalau sampean masih minta uang modal besok harus ada. Lebih baik bakar saya sekarang. Udah mas, udah. Sabar, jangan. Gak apa-apa, nggak harus besok atau kapanpun. Mas sabar ya, tenang. Mas tenang. Maling, kamu tuh maling. Jaga mulut kamu ya. Mas, apa-apaan sih mas? Awalnya cocok mulut saja, kini menjadi duel dengan bertaruh nyawa. Kamu mau bunuh saya mas. Sampean yang mulai duluan. Pak, jangan lari kamu. Punya mulut tuh dijaga. Awas kamu ya mbak. Jangan suka beda. Kamu. Sementara Handi di lantai dapur meregang nyawa, istrinya Citrawati terus diburu oleh Ade yang murka. Citrawati berusaha meminta pertolongan tetangga. Dengan sisa tenaganya, Citrawati mengemis pertolongan tetangga. Pintu lalu jendela tetangga digedor-gedor membabi buta. Punya mulut dijaga. Sungguh kejam, Ade Setiawan membalas dendam. Nyawa sahabat dan istrinya yang mengandung janin berusia 7 bulan dihabisi sekaligus tanpa rasa iba. Pembunuhan sadis detektif nang tembok diseret mayit kajane pandik buang maring kali. Oh wadon lagi meteng pisan.
Seperti inilah suasana tempat kejadian perkara yang terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga. Aksi pembantaian Handi serta istrinya Citrawati menjadi buah bibir yang tengah diselidiki oleh polisi. Dua jenazah korban ditemukan di dua lokasi berbeda. Handi Purwanto di dapur di dalam rumahnya, sedangkan Citrawati di pekarangan rumah tetangga. Hasil visum kedua jenazah korban amat mengenaskan. Hasil pemeriksaan luar jenazah Handi Purwanto ditemukan cukup banyak luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris, luka tusuk, serta bacok di sekujur badan jenazah korban. Sebab kematiannya, kekerasan tajam berupa luka bacok pada lehernya yang memutus pembuluh darah balik dan menyebabkan pendarahan hebat. Yang tidak kalah mengerikan, hasil visum atas jenazah Citrawati yang didapati dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 bulan sampai 8 bulan yang sudah tidak bernyawa. Selain luka akibat kekerasan tumpul, pada jenazah korban juga ditemukan luka akibat kekerasan tajam seperti luka bacok pada kepala, wajah, leher, bahu, dada, dan punggung korban. Luka tusuk pada perut korban, bahkan jari tengah tangan kanan terputus pula. Sebab kematian Citrawati ialah putusnya pembuluh-pembuluh darah kecil pada tiap-tiap luka yang menyebabkan pendarahan hebat. Lantas timbul pertanyaan besar dalam benak penyidik maupun warga. Perkara apakah yang menyebabkan pelaku tega menghabisi korban dengan begitu biadabnya? Padahal kedua korban dikenal ramah dan tidak mempunyai musuh atau masalah. Lalu siapa pelakunya? Jam 12 itu jam 12 tepat, jam 12 tepat aku kan buka kafe kayak masih buka, begitu masih buka kan bisa laporan sekitar jam 12 lebih seperempatan lah ya, karyawanku pulang di sini nggak ada apa-apa, Masih sepi. sepi saja. Ya. Tapi konter buka nggak Bu? Tidak, Udah tutup berarti? tutup. Konter tutup jam berapa? Kira setahu Ibu. Biasanya ini sampai malam ya, biasanya sampai jam 10 aja mungkin ini tutup lah ya. Terus dengar ada apa gitu? Satu kali cerita. Minta tolong itu. Minta Jam tolong. jam berapa itu? Jam kayaknya jam setengah satu. Yang teriak yang laki-laki atau perempuan? Bu? Perempuan suaranya Itu emang lagi hamil benar? lagi hamil. Berapa bulan? Kita Dan inilah dia, wajah pria terduga pelaku yang terekam oleh kamera CCTV di tempat kejadian perkara. Hingga akhirnya, polisi pun bisa mengenali wajah juga temuan sidik jari di lokasi kejadian. Cocok dengan identitas seorang pria bernama Ade Setiawan. Sampai puncaknya, yakni ketika Ade Setiawan akhirnya berhasil ditangkap juga. Ade Setiawan pun mengakui perbuatannya, sehingga Ade dijerat menggunakan pasal pembunuhan berencana. Terkait motif diakuinya murni karena sakit hati belaka terhadap Citrawati, bukan pada Handi sahabatnya. Saya hilaf, Kenapa hilaf? karena dia menuduh saya dan menghina istri saya. Menghinanya gimana menghinanya? Dia tuduh saya tidak jujur dan disamakan dengan maling. Siapa yang ngomong itu Mas? Istrinya, Sampai dulunya mau membunuh siapa dulu? istrinya. Kenapa? Ya karena saya sakit hati. Penyesalan Ade ialah sia-sia ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi mulai mengadili perkara. Terdakwa Ade Setiawan pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara.